Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Andi Kurniawan dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pola menggunakan aplikasi RPDGS. Aplikasi RPDGS merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat pola. Salah satunya biasanya digunakan pada industri pola, industri garment. Nah, aplikasi RPDGS ini sangat memudahkan dalam proses pembuatan pola. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pola menggunakan aplikasi RPDGS, khususnya pola dasar badan wanita. Nah, sebelum kita memulai proses pembuatan pola, terlebih dahulu kita menyiapkan ukuran sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing. Nah, setelah kita menyiapkan ukuran yang telah kita ambil, berikutnya adalah kita membuka lembar kerja dari aplikasi RPDGS atau membuka aplikasinya dengan cara klik 2 kali pada aplikasi RPDGS pada desktop. Setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, berikutnya kita set dulu untuk men-save file. Caranya klik file, menu file, terus pilih save as, lalu kita tentukan di mana file kita akan simpan. Nah, kita akan tentukan di mana kita akan menyimpan file tersebut. Lalu kita berikan nama. Lalu klik save. Nah, berikutnya kita akan menginput ukuran yang telah kita ambil sebelumnya dengan mengklik text. Lalu kita klik di sembarang tempat, bisa di sini. Lalu klik 1 kali. Nah, setelah muncul ini, kita dapat menginputnya menggunakan secara manual atau kita sebelumnya sudah menginputnya, lalu tinggal kita klik. Nah, setelah kita menginput semua ukurannya, berikutnya kita klik OK. Nah, untuk ukurannya kita sudah ada. Nah, berikutnya kita akan membuat pola dasar bagian muka. Kita klik Intelligent Pen. Lalu kita buat garis. Untuk garis awal ini kita dapatkan dari 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm, jadi 100 dibagi 4 ditambah 1 hasilnya 26 cm. Lalu kita tentukan untuk garis lehernya, itu didapatkan dari 1/16 lingkar badan ditambah 2 cm, jadi 100 dibagi 16 ditambah 2 cm hasilnya 8,25. Lalu untuk panjang muka yaitu 35 cm. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran yang di garis di atas yaitu 26 cm. Lalu kita hubungkan titik ini dan ini. Lalu kita akan membuat garis leher yaitu 1/16 lingkar badan ditambah 1, jadi 100 dibagi 16 ditambah 1 hasilnya 7,25.
Lalu kita hubungkan dengan titik yang sebelumnya. Lalu kita modify garis tersebut agar melengkung. Oke. Berikutnya kita akan membuat garis lebar bahu. Sebelumnya kita tentukan dulu untuk rendah bahunya, yaitu dapatkan dari 1/20 lingkar badan, jadi 100 dibagi 20, hasilnya yaitu 5 cm. Lalu kita hubungkan dengan titik garis lebar tadi sebelumnya. Nah, berikutnya untuk membuat lebar bahu, sebelumnya turun di sini 5 cm. Lalu untuk lebar bahu dibagi 2, lebar muka dibagi 2, jadi 36 dibagi 2, hasilnya 18 cm. Lalu untuk lebar bahunya ini belum sesuai dengan ukuran, jadi kita ubah sesuai dengan ukuran, yaitu 13 cm. Lalu kita hubungkan dengan garis lebar bahu tadi. Nah, berikutnya yaitu batas pinggang. Nah, untuk batas pinggang ini dapatkan dari ukuran 1/10 lingkar pinggang ditambah 1, jadi 78 dibagi 10 tambah 1, hasilnya yaitu 8,8. Lalu kita hubungkan dengan titik pertengahan garis bahu. Untuk lebar kupnat itu didapatkan dari 1/10 lingkar pinggang, jadi 78 dibagi 2, hasilnya 7,8. Lalu untuk panjang kupnya diambil dari ukuran tinggi puncak dada, yaitu 15 cm. Nah, untuk menentukan garis pinggang berikutnya, kita menggunakan garis siku-siku. Nah, untuk ukuran di sini kita dapatkan dari 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 dikurang dari ukuran yang sebelumnya, yaitu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1, 8,8. Jadi 78 dibagi 4 ditambah 1 dikurang 8,8, hasilnya 12,7. Nah, berikutnya untuk menentukan panjang sisinya kita menggunakan kompases. Nah, klik. Lalu untuk panjang sisinya yaitu 18 cm. Lalu kita hubungkan garis ini dan ini untuk membentuk kerung lengan. Nah, setelah terbentuk seperti ini, berikutnya kita akan memutus garis-garis yang masih terhubung pada pola dasar muka ini dengan menggunakan snip curve. Nah, kita akan memutus garis-garis yang masih terhubung dengan cara mengklik 2 kali pada titik yang kita akan putus. Nah, seperti ini.
Lalu berikutnya kita akan ciplak pola tersebut menggunakan Vortex. Kita klik bagian garisnya di luarnya. Nah, setelah berubah seperti ini, kita klik kanan, lalu pilih hand untuk menggeser polanya. Nah, setelah itu, kita hilangkan dulu untuk garis kampunya. Kita beri 0. Lalu kita pindahkan arah seratnya. Kita geser. Nah, setelah ini sudah selesai pola dasar bagian depan, berikutnya kita akan melanjutkan untuk membuat pola dasar bagian belakang. Nah, untuk membuat pola dasar bagian belakang hampir sama dengan pola dasar bagian depan, cuman perbedaannya hanya dari segi rumus dari pembuatannya atau beda ukuran. Jadi terlebih dahulu kita buat garis. Di sini. Nah, untuk menentukan garisnya ini sama yang pertama tadi, yaitu 1/4 lingkar badan dikurang 1. Jadi 100 dibagi 4 ditambah 1 cm, hasilnya yaitu 24 cm. Nah, untuk garis lainnya turun 1 cm. Untuk panjang punggungnya yaitu 39 cm. Kita samakan ukuran di atas 24 cm. Lalu kita hubungkan. Nah, berikutnya kita akan menentukan garis lehernya sama tadi yang pertama, yaitu 1/16 lingkar badan ditambah 1, hasilnya yaitu 7,25. Lalu kita hubungkan dengan titik yang tadi sebelumnya. Oke. Lalu kita modify. Nah, setelah itu kita akan membuat lebar bahu atau garis bahu. Sebelumnya kita akan turun di sini itu sama tadi yang pertama, yaitu 1/20 lingkar badan, jadi 100 dibagi 20 hasilnya 5 cm. Lalu kita hubungkan dengan titik ini. Nah, berikutnya untuk bagian ini turun sekitar 10 cm. Lalu untuk bagian ini yaitu lebar punggung dibagi 2, jadi 38 dibagi 2 hasilnya 19 cm. Nah, berikutnya kita akan merubah lebar bahu belum sesuai dengan ukuran yang telah kita ambil, jadi kita akan ubah itu 13 cm. Lalu kita hubungkan dengan titik pertengahan atau titik bahu, titik lebar punggung. Nah, berikutnya kita akan membuat batas pinggang belakang. Jadi untuk rumusnya itu 1/10 lingkar pinggang, jadi tidak dikurang dan tidak ditambah, jadi 78 dibagi 10 hasilnya 7,8. Lalu kita pertemukan dengan titik pertengahan garis bahu. Oke. Untuk lebar kupnya bagian belakang itu 3 cm. Nah, untuk panjang kupnya itu dapat dari panjang sisi dikurang 3 cm, jadi 18 dikurang 3 hasilnya 15 cm. Oke. Nah, untuk batas pinggang belakang ini didapatkan dari ukuran
1/4 lingkar pinggang dikurang 1 dikurang dari ukuran ini 7,8 atau 1/10 lingkar pinggang. Jadi 78 dibagi 4 dikurang 1 dikurang 7,8 hasilnya yaitu 10,7. Di 10,7. Nah, untuk garis sisinya yaitu panjang sisinya dapat 18 cm. Lalu kita pertemukan antara garis ini dan ini untuk membentuk karung lengan bagian belakang. Lalu kita klik modify untuk merubah garisnya agar melengkung sesuai dengan garis. Oke. Nah, telah terbentuk pola dasar bagian belakang. Berikutnya kita akan memutus garis-garis pada bagian bahu dan bagian bawah yang masih tersambung. Caranya sama tadi yang pertama, kita klik 2 kali pada titik yang akan kita putus. Seperti ini, bagian garis kup, agar ini nantinya memudahkan dalam proses menciplak pola. Oke, setelah kita memotong garis-garisnya, berikutnya kita akan ciplak lagi menggunakan Vortex. Sama cara yang pertama, kita mengklik bagian-bagian yang kita akan ciplak. Oke, untuk kita klik kanan, lalu kita geser polanya ke samping seperti ini. Oke, klik. Lalu berikutnya kita akan menghilangkan garis kampungnya dulu. Lalu kita memindahkan garis arah seratnya. Oke, ini sudah jadi pola dasar bagian depan dan belakang. Jadi ini bagian depan dan ini bagian belakang. Jadi itulah tadi tutorial cara membuat pola dasar bagian depan dan belakang untuk pola dasar wanita. Nah, berikutnya kita klik save. Nah, setelah itu setelah save, ini sudah terbentuk dari pola dasar depan dan belakang menggunakan aplikasi RPDGS. Oke, cukup sekian dari video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya buat saya sendiri. Dan tentunya sangat mudah dalam membuat pola, apalagi menggunakan aplikasi RPDGS. Selama kita mau berusaha untuk belajar, tentunya pasti kita bisa. Nah, sekian dulu dari video saya. Semoga video ini bisa menjadi video yang tempat untuk belajar tentunya. Dan jangan lupa buat teman-teman sekalian di like, di subscribe, dan juga di share ke banyak orang agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk semua orang dalam hal belajar fashion khususnya membuat pola. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.